Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Antonio Rudiger berperan di balik kesuksesan transfer Timo Werner. Selama beberapa bulan terakhir, Liverpool yang sering disebut favorit mendapatkan striker berusia 24 tahun tersebut. Namun pada akhirnya, Chelsea yang bergerak cepat untuk mengamankan jasanya. Siapa sangka, Rudiger ternyata pernah bermain bersama Werner di Stuttgart dan turut berperan di balik keputusan Timo Werner dalam memilih The Blues. Rudiger mengatakan, selama lockdown, ia melakukan usaha terbaiknya untuk meyakinkan rekannya di tim nasional Jerman tersebut bahwa Stamford Bridge adalah tempat yang tepat baginya untuk bersinar di Liga Premier Inggris. Rudiger pun pada akhirnya mengaku senang karena ia memilih Chelsea dan ia sudah menantikan untuk bekerja bersamanya. Menurutnya, pemain yang sudah ia kenal sejak 17 tahun tersebut pasti menjadi pemain yang sangat penting bagi masa depan klub. Rudiger sebut Timo Werner mirip dengan Jamie Vardy. Rudiger terkesan atas perkembangan pesat Werner dalam beberapa tahun terakhir. Lantas, dia membandingkan Timo Werner dengan striker Leicester City, Jamie Vardy. Mereka berdua sama-sama menjadi ancaman yang sangat besar bagi lawan. Memang, RB Leipzig adalah tim yang mengandalkan serangan balik, tetapi dalam hal menyerang garis pertahanan, gaya permainan Werner mirip dengan Vardy. Rudiger menganggap mereka berdua adalah sosok yang mau berlari dan memanfaatkan kesalahan yang dilakukan bek lawan. Rudiger menilai hal itu yang membuat perkembangan Werner sangat pesat. Dan benar saja, baik Werner dan Vardy, keduanya mencatatkan gol terbanyak dari situasi serangan balik di 5 liga top Eropa musim ini. Gaspoyet percaya bahwa Timo Werner dan Tammy Abraham bisa menjadi pasangan duet yang mematikan. Mantan bintang Chelsea tersebut percaya bahwa Werner dan Abraham memiliki kualitas tersebut. Menurut Gaspoyet, mereka pasti bisa bermain bersama karena keduanya sudah terbiasa bermain dengan pemain-pemain berlevel tinggi. Jadi, ini bukanlah hal baru. Semua hanyalah masalah sistem dan bagaimana cara mereka bermain. Poyet menganggap itu adalah pilihan dan penting bagi setiap manajer untuk memiliki opsi yang berbeda. Sebagai pemain yang baru melakukan debut, Tammy sejauh ini telah melakukan dengan sangat baik, sedangkan Werner merupakan salah satu striker terbaik di Eropa yang punya fleksibilitas tinggi. 7 daftar bek tengah yang pernah didekati Chelsea. The Athletic telah melaporkan daftar kandidat bek tengah yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan di lini belakang Chelsea. Laporan tersebut mengatakan bahwa Chelsea awalnya berminat kepada David Alaba, tetapi rekan setimnya di Bayern Munchen, Jerome Boateng, adalah opsi yang lebih realistis. Tentu pemain berkebangsaan Jerman tersebut bukan solusi jangka panjang, karena usianya sudah menginjak 32 tahun. Tetapi ia sangat berpengalaman dan tersedia dengan harga murah, karena ia hanya memiliki sisa 1 tahun kontraknya. Nama berikutnya adalah bek RB Leipzig, Dayot Upamecano. Pemain asal Prancis tersebut dibanderol dengan harga 54 juta pound sterling, dan Chelsea punya hubungan baik dengan Leipzig. Tetapi Upamecano bukanlah tipe pemain yang cocok bagi Lampard, karena dia sedang membutuhkan sosok yang tidak hanya tangguh, tapi juga mampu memimpin di garis pertahanan. Selain dari Bundesliga, tim London Barat juga mencari pemain dari Serie A Italia, seperti Kalidou Koulibaly. Sayangnya, Napoli menuntut dengan harga 90 juta pound sterling. Dan sang presiden klub, Aurelio De Laurentiis, dikenal sebagai negosiator yang tangguh. Chelsea hampir saja mengontrak Koulibaly 4 tahun lalu. Tetapi, sekarang ia mengalihkan perhatiannya kepada pemain Serie A lain yang kini berusia 22 tahun. Yaitu Nikola Milenkovic.
Kartu as Fiorentina ini memiliki agen yang sama dengan Koulibaly, yang dikatakan memiliki hubungan baik dengan Chelsea. Tapi, Milinkovic tidak akan dilepas begitu saja dengan mudah, karena Fiorentina juga tidak tertarik untuk menjualnya. Beralih ke Spanyol, Chelsea juga mengincar pemain andalan Atletico Madrid, Jose Gimenez, yang mana memiliki klausul rilis sebesar 110 juta pound sterling. Sedangkan nama bek tengah terakhir yang pernah didekati Chelsea adalah bek Sevilla Carlos, di mana pemain berusia 27 tahun tersebut dibanderol dengan harga 68 juta pound sterling. Dari 7 nama-nama pemain tadi, menurut kalian siapakah yang paling pantas untuk mengisi posisi bek tengah Chelsea? Silakan bagikan pendapatmu di bawah ya Blues. Hernan Crespo ingin jadi pelatih di Liga Inggris. Menurut laporan Sky Sports, mantan pemain Chelsea, Hernan Crespo, ternyata ingin mengikuti jejak Jose Mourinho menjadi pelatih klub Liga Premier Inggris. Crespo saat ini adalah manajer Defensa y Justicia di negara asalnya Argentina setelah mengakhiri karir bermainnya yang gemerlap pada 2012. Selama karirnya, ia telah mencetak 273 gol dalam 608 penampilan untuk beberapa tim top Eropa. Adapun 25 gol diantaranya ia ciptakan saat bersama Chelsea selama 5 tahun antara 2003 dan 2008. Kala itu, ia bukan pemain yang selalu menjadi penyerang pilihan pertama, terutama ketika Mourinho berada di Stamford Bridge. Namun, pria berusia 44 tahun itu tetap menaruh hormat kepada Mourinho, dan justru ingin mempunyai karir kepelatihan yang moncer seperti sosok asal Portugal itu. Menurut mantan bomber timnas Argentina ini, sebagai pelatih, Mourinho memahami segalanya, mulai dari cara yang baik berkomunikasi dengan wartawan, pemerintahan, para pemain, dan para pelatih lain. Crespo mengaku terbuka untuk kembali ke Inggris dalam kapasitas sebagai pelatih. Gara-gara coronavirus, izin perencanaan pembangunan Stadion Chelsea diperpanjang. Seperti yang kita ketahui, Chelsea berencana untuk merevitalisasi Stamford Bridge dan akan menambah kapasitas tempat duduk menjadi 60.000 kursi. Tetapi, karena iklim ekonomi di Inggris yang kurang stabil dan ada beberapa masalah lain, Chelsea belum melakukan apapun terhadap stadionnya walaupun izin perencanaan sudah turun. Izin perencanaan biasanya berlangsung selama 3 tahun, dan Chelsea seharusnya sudah mulai merobohkan gedung-gedung di sekitar Stamford Bridge untuk membuat ruang tambahan pada Maret 2017. Namun, pekerjaan tidak pernah dimulai. Izin perencanaan tersebut sebenarnya sudah berakhir pada 31 Maret silam. Namun karena Inggris mengalami dampak coronavirus, bahkan sampai dinyatakan lockdown, pemerintah Inggris pun akhirnya memberi kelonggaran karena imbas pandemi tersebut membuat ekonomi di sana goyah. Harapan klub untuk membangun New Stamford Bridge muncul kembali setelah pemerintahan menyatakan bahwa izin perencanaan Chelsea ternyata memenuhi syarat untuk diberi perpanjangan, karena pandemi terjadi sebelum izin berakhir. Demi menunggu ekonomi pulih, pemerintah rela memberikan perpanjangan hingga 1 April 2021. Alhasil, pihak klub menyatakan akan mempertimbangkan kembali opsi untuk pembangunan stadion baru jika kondisi ekonomi sudah membaik. Namun, masih perlu dilihat apakah Roman Abramovich menganggap proyek senilai 1 miliar pound sterling ini memungkinkan secara finansial di saat iklim ekonomi sedang seperti ini. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I'll see you in the next video. Stay safe everyone!